Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa. Hai. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, perkenalkan nama saya. Hai, aku Angel. Halo, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih warga Pasifik semua? Perkenalkan, nama saya Putri Ayuni Soleha yang alhamdulillah tahun ini diamanahi sebagai Kepala Biro Pengembangan Internal Organisasi. Nah, sebelumnya saya di sini akan menjelaskan perbedaan departemen dan biro. Nah, seperti yang kalian tahu, biro itu lebih ke pendampingannya dan selain tugas utama di dalam biro itu sendiri, mereka mempunyai tugas yang khusus, yaitu menjaga atmosfer di dalam departemen atau biro yang didampingi oleh setiap masing-masing personal di biro PIO itu sendiri. Dan tugas kami itu adalah menjaga ritme kebahagiaan dan selalu menjaga atmosfer di dalam grup tersebut atau departemen tersebut untuk selalu bahagia dan ceria setiap harinya. Begitu mungkin. Nah, selanjutnya di sini kami juga selain menjaga kebahagiaan seluruh warga Pasifik, kami memiliki beberapa program kerja yang akan dijelaskan oleh wakil biro saya. Saya sebutkan terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada tur rapat atau gerebek rapat, yang kedua ada birthday party, yang ketiga ada main dulu yuk, yang keempat ada raport, yang kelima ada pantai Pasifik nyantai atau first meet dengan seluruh warga Pasifik, yang keenam ada rapat kerja atau nanti kita cerita tentang Pasifik, yang ketujuh ada Pacific Bonding. Pacific Bonding itu ada tiga, yang pertama 1.0, yang kedua 1.5, yang ketiga ada 2.0. Jadi sudah ada 9. Yang ke-10 ada Finding Nemo. Finding Nemo ini adalah hari akhir jumpa bersama dengan warga Pasifik, dan ini adalah final kita untuk mengevaluasi bagaimana sih kinerja kita di dalam organisasi ini sendiri. Dan yang ke-11 ada bendahara, dan yang ke-12 ada sekretaris saya. Itu adalah semua wakil biro pengembangan internal organisasi dengan tupoksinya masing-masing. Sedikit mengenai biro pengembangan internal organisasi. Selanjutnya, mari kita cari tahu di menit-menit selanjutnya. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Wanda Nurlidun Zira, mendampingi Departemen A dan P dan menjadi PJ program kerja Turapat, di mana tujuan dari Turapat ini adalah pendampingan kepada setiap departemen dan biro dan memberikan bentuk apresiasi dan semangat agar departemen dan biro selalu semangat dan selalu ceria saat masa jabatan BEM Kabinet Pasifik, di mana proker ini dilaksanakan 2 kali dalam 1 bulan. Jadi buat departemen dan biro yang belum didampingi atau belum Turapat sama kita, ditungguin ya. Dadah. Hai, aku Angel. Aku dari FPIK 2019. Di Biro PIO ini aku diamanahi sebagai penanggung jawab birthday party dan juga pendamping Biro Keuangan. Apa sih birthday party itu? Jadi, birthday party adalah bentuk ucapan kepada seluruh anggota BEM Kema FPIK yang lagi ulang tahun. Nah, ucapannya itu bisa berupa kata-kata, bisa berupa foto, dan juga bisa berupa ucapan lisan secara langsung. Salam kenal ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Andriansyah dari Biro PO. Untuk di Biro PO ini, saya menjadi PJ Main Dulu Yuk, dan untuk pendampingannya itu Advokesma. Nah, untuk tujuan kegiatan dari Main Dulu Yuk itu apa sih? Nah, itu untuk memberikan keceriaan dan kesenangan di grup besar dengan adanya games yang bisa diikuti oleh seluruh anggota BEM Kabinet Pasifik. Bentuk gamesnya itu seperti apa sih? Nah, untuk bentuk gamesnya itu, games dilakukan atau dilaksanakan di dalam grup besar secara online. Untuk gamesnya sendiri itu tiap minggunya itu berbeda-beda. Jadi tiap minggunya itu ada yang tebak kata, tebak gambar, sama tebak judul. Nah, untuk indikator keberhasilannya itu apa sih?
Untuk indikator keberhasilannya itu memberikan award atau hadiah kepada pemenang games dan mengadakan games minimal itu dalam sebulan itu 2 kali, seperti itu. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rizka Nur Fadila dari Biro PO. Di sini saya bertugas untuk mendampingi Biro Kostari. Dan saya diamanati untuk menjadi penanggung jawab dari rapot. Apa sih tujuan rapot? Rapot itu sebagai bentuk apresiasi dan evaluasi dalam bentuk tertulis agar dapat dilihat dan diingat oleh seluruh anggota BEM Kabinet Pasifik. Adapun indikatornya adalah nilai atau hasil konkret dalam bentuk rapot yang akan dibagikan di akhir kepengurusan kepada seluruh anggota BEM Kabinet Pasifik dan bentuknya akan berupa rapot. Hai, nama aku Novi Nurbianti sebagai Project Officer dari First Meet dan aku juga sebagai pendamping dari Departemen Sosial Lingkungan. Baik, di sini aku bakal jelasin dikit tentang First Meet. First Meet itu merupakan ajang untuk kita bisa saling mengenal dan kita bisa tahu sesama pengurus BEM. Dan aku merasa kegiatan kemarin itu berhasil di atas 50% karena semua games yang aku terapkan itu untuk semuanya bisa saling mengenal dan bisa seakrab itu. Jadi aku rasa kegiatan First Meet kemarin berhasil dan sukses. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nur Fitria. Saya dari angkatan 2017. Nah, saya di PO diamanahi sebagai PO dari Raker. Oke, untuk pendampingannya saya mendampingi KPSDM. Oke, langsung aja Raker itu apa sih? Nah, Raker itu atau biasa disapa dengan nanti kita cerita tentang Pasifik. Oke, biasanya seperti itu ya dari tahun ke tahun. Nah, tujuan kegiatannya dapat menyelaraskan maksud dan tujuan dari properti tiap departemen pada anggota BEM itu sendiri serta dapat menerima masukan untuk program kerja tersebut. Untuk yang kedua, dapat meresmikan anggota kepengurusan 2019-2020. Untuk yang ketiga, dapat mempererat tali silaturahmi dalam satu kepengurusan. Oke, adapun indikator keberhasilannya dapat terbentuknya program kerja dari tiap departemen dan biro dalam 1 tahun kepengurusan. Untuk yang keduanya 70% dari anggota kepengurusan atau kurang lebih 82 orang dapat mengikuti acara ini. Oke, untuk yang ketiganya pelantikan pengurus Kabinet Pasifik. Bagaimana sih bentuk acaranya? Nah, untuk bentuknya kami tuh melakukan daring atau daring ini dalam artian pembuatan video, lalu adanya diskusi online, dan untuk yang terakhir pelantikan online, di mana waktunya dari tanggal 22 Mei sampai 9 maksud saya dari 22 April sampai 9 Mei. Oke. Nah, itu udah termasuk pembuatan video, diskusi, dan juga udah pelantikan seperti itu. Untuk tempatnya via Google Meeting atau masih memang daring. Nah, untuk pesertanya diikuti oleh 1 kepengurusan Pasifik. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Syati dari Biro PIO. Di sini saya ditugaskan untuk menjadi pendamping dari Departemen Egraf. Nah, di Biro PIO ini sendiri saya juga mendapatkan tugas sebagai PO dari Pacific Bonding 1.0 yang memiliki tujuan yaitu menjalin silaturahmi serta menjaga kekeluargaan antar pengurus BEM Kema FPIK Kabinet Pasifik. Dan memiliki indikator keberhasilan yaitu 50% dari seluruh pengurus BEM ikut serta, yang dalam artian 59 orang dari 117 orang yang ada di dalam BEM Kabinet FPIK menghadiri kegiatan ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alvera sebagai staf Biro PIO yang bertugas mendampingi Departemen Hubin. Saya juga diamanahi sebagai Project Officer
Pacific Bonding 1.5 yang acaranya itu yang pertama kumpul bersama, yang kedua games, yang ketiga evaluasi selama menjabat di BEM Kabinet Pasifik. Terima kasih. Halo semuanya, salam kenal ya. Nama aku Dian Haris Januaristi, biasa dipanggil Dian. Aku merupakan salah satu staf Biro PIO Kema FPIK 4 Kabinet Pasifik. Nah, pertama-tama aku bakal ngejelasin apa sih itu PIO. PIO itu merupakan singkatan dari pengembangan internal organisasi. Nah, PIO itu bertugas untuk mempererat hubungan antara BEM Kema FPIK 4 itu sendiri. Nah, di PIO ini aku megang suatu proker yang bernama Pacific Bonding 2.0. Nah, pada proker ini tuh aku dan teman-teman PIO lainnya itu tujuannya satu, yaitu mempererat kita semua dan juga menjalin silaturahmi antara Pasifik dan juga Pasifik Muda yang nantinya akan melanjutkan perjuangan Pasifik. Nah, jadi tempatnya itu akan bertempat di gedung 4 FPIK. Untuk waktunya itu kira-kira bulan November 2020. Nah, apa aja sih yang ada di Pacific Bonding 2.0 ini? Kita bakal ada banyak banget games, perkenalan antara Pasifik tua dan Pasifik muda, dan juga tentunya makan-makan, pembagian hadiah, dan juga pembagian best stuff. Nah, selain itu di Biro PIO ini juga aku mendampingi biro atau bidang lainnya, yaitu Kastrat. Nah, Kastrat itu merupakan singkatan dari kajian strategis. Di Kastrat ini banyak banget ngebahas tentang masalah-masalah yang terjadi di kehidupan kita sekitarnya. Nah, selama aku udah dampingin Kastrat itu seru banget anak-anaknya, dan bener-bener pikirannya maju banget. Kayak semuanya itu dipikirin sama mereka. Pokoknya keren banget lah Kastrat itu. Sekian dari aku, mohon maaf ada salah. Dadah, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laras Aprilia dari Biro Pengembangan Internal Organisasi. Di sini saya memegang program kerja yang bernama Finding Memo, yaitu Pacific Ending Need More Moment. Nah, acara ini itu merupakan bentuk perpisahan antar anggota BEM Pasifik. Nah, acara ini tuh kira-kira akan dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2020. Selain saya memegang program kerja ini, saya juga mendampingi Departemen Hubungan Eksternal. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Hilda Agustin dari FPIK 2018. Di sini saya dari PIO atau Pengembangan Internal Organisasi. Nah, PIO itu apa sih? PIO itu bertujuan untuk mendampingi seluruh departemen dan biro yang bertujuan untuk menjaga atmosfer. Terus PIO juga bertujuan untuk mendampingi, terus menyemangati serta mengingatkan kepada seluruh anggota aktif untuk menjaga kebahagiaannya dan kesehatannya. PIO juga bisa menampung segala keluh kesah, sedih, galau dari kalian kepada PIO gitu. Nah, saya di sini bertanggung jawab di PIO itu sebagai bendahara. Kemudian saya juga mendampingi Departemen Medfo. Perkenalkan, saya Syifa Dwi Ramalia dari FPIK 2017. Di PIO sendiri, saya diamanahi sebagai sekretaris dan pendamping Departemen Seni Budaya dan Olahraga. Untuk tupoksi sekretaris ini ya sama aja kayak sekretaris pada umumnya, yaitu membuat surat, membuat laporan pertanggungjawaban, membuat progress report. Ya sama aja, beneran sama banget, gak ada yang beda. Ya udah, sekian, terima kasih. Mana teman-teman, sudah pada jelas kan? Tadi sudah dijelaskan oleh PJ atau PO masing-masing dari program kerja di Biro Pengembangan Internal Organisasi ini. Nah, adapun dalam tupoksinya masing-masing adalah sama seperti dalam jalin silaturahmi, menjaga ritme kebahagiaan, dan menjaga atmosfer seluruh warga Pasifik. Dan
Untuk selanjutnya bisa kalian jika sedang ada masalah atau apa bisa menghubungi pendampingannya masing-masing untuk bercerita mengenai masalah apapun, dan kami insya Allah jika kami bisa kami akan membantu setiap permasalahan yang ada. Dan oh iya Kema, sekarang di sini sedang hujan jadi saya pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.